Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sipil Irigasi. Baik, di sini Ana mau melanjutkan terkait video perencanaan bendung dari dasar yang part 4 mengenai daerah tangkapan air atau catchment area. Sebelum masuk ke pengolahan daerah tangkapan air, sini Ana mau menjelaskan sedikit mengenai daerah tangkapan air. Daerah tangkapan air adalah wilayah daratan yang seluruh aliran permukaan air hujannya bermuara ke satu titik, yaitu lokasi rencana bendung. Daerah tangkapan air menjadi dasar utama dalam analisis hidrologi karena sangat menentukan besar kecilnya debit banjir dan debit andalan pada bendung. Selanjutnya yaitu fungsi daerah tangkapan air. Yang pertama menentukan debit rencana Q2, Q10, Q25, Q50, Q100 dan lain-lain. Yang kedua menentukan kapasitas mercu dan bangunan pelimpah. Yang ketiga analisis ketersediaan air atau debit andalan. Yang keempat evaluasi potensi banjir dan keamanan bendung. Ini fungsi dari daerah tangkapan air. Selanjutnya cara menentukan daerah tangkapan air. Yang pertama peta topografi atau DEM. DEM ini singkatan dari Digital Elevation Model. Terdiri dari kontur menunjukkan arah aliran. Nanti dari data DEM ini akan muncul kontur. Terus garis punggung bukit menjadi batas daerah tangkapan air. Ini datanya akan diolah lewat aplikasi ArcGIS atau QGIS. Yang kedua, delineasi daerah tangkapan air. Caranya ada dua, yaitu manual mengikuti kontur tertinggi di peta RBI. Ini manual, kita tentukan petanya atau kita bisa minta datanya di dinas terkait atau dinas terkait yang sesuai perencanaan bendung yang akan direncanakan. Yang kedua yaitu digital. Digital ini menggunakan aplikasi yaitu ArcGIS atau QGIS. Ya istilahnya yaitu watershed analysis. Jadi dengan aplikasi ini daerah tangkapan air atau catchment area ini akan terbuat otomatis. Sini Ana juga bagi yang ingin mau belajar ArcGIS pemula atau dari dasar, silakan hubungi Ana atau DM langsung di akun ini. Terus ketiga titik outlet atau titik kontrol adalah lokasi bendung. Di titik outlet ini bisa disebut dengan titik rencana bendung yang akan kita rencanakan. Terus data yang diperlukan dari daerah tangkapan air ini adalah luas daerah tangkapan air, satunya kilometer persegi. Yang kedua panjang sungai utama atau L, itu juga disebut length. Yang ketiga itu kemiringan sungai atau S atau bisa disebut dengan slope. Terus yang keempat tata guna lahan. Dari tata guna lahan ini bisa juga diambil dari aplikasi ArcGIS tersebut. Terus yang kelima curah hujan wilayah. Curah hujan wilayah ini untuk menentukan koordinat stasiun hujannya. Jadi di sini Anda mendahulukan catchment area daripada penginputan data penginputan koordinat stasiun hujan. Di sini Anda mau menampilkan catchment area yang terlebih dahulu, baru curah hujannya atau pos stasiun hujannya. Karena di sini nanti akan Anda tinjau apakah pos stasiun hujan ini akan masuk ke catchment areanya atau tidak. Selanjutnya pengaruh luas daerah tangkapan air terhadap bendung. Daerah tangkapan air kecil, jadi debit banjir relatif kecil, bendung sederhana. Jadi tergantung daerah tangkapan air. Jadi bendung akan kita rencanakan tergantung daerah tangkapan airnya. Jika tangkapan airnya besar, maka debitnya besar, perlu mercu dan bangunan pengaman lebih kuat. Jadi bendungnya akan lebih kuat kalau daerah tangkapan airnya besar. Ini adalah gambar atau kesimpulan dari daerah tangkapan air tersebut. Di sini kita lihat ada batas daerah tangkapan air. Di sini warna merah ini disebut batas daerah tangkapan air. Jadi logikanya seperti ini. Apabila terjadi hujan, maka air akan mengumpul di satu sungai. Jadi yang ini adalah lokasi rencana bendung kita. Jadi ketika hujan lebat atau ketika terjadinya hujan, air akan masuk ke sini.
Dan sini adalah lokasi rencana bendung. Air akan mengumpul di titik bendung ini. Nah, ini adalah peta topografi. Ini batas punggung bukitnya. Nah, ini aplikasi ArcGIS-nya atau Watershed Analysis. Ini jika manual kita harus melihat kontur. Mungkin untuk penjelasan terkait daerah tangkapan air sampai di sini terlebih dahulu. Di sini bagi pasokan irigasi yang mau lebih jelas terkait catchment area atau daerah tangkapan air, silakan hubungi Ana untuk mengikuti pelatihan ArcGIS dasar atau pemula. Terus bagi yang mau modul perencanaan bendung, silakan klik link di bio. Jangan lupa follow, like, dan share agar ilmunya mengalir. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.